Ya, bangsa Persia kan mempunyai budaya yang sangat tua. Jadi peradaban itu di sebagian besar peradaban adalah dimulai dari Persia. Banyak peninggalannya yang masih ada di Iran saat ini, seperti Persepolis, lalu Pasargad, dan beberapa tempat lain. Di situ mulai munculnya masyarakat sipil yang tertata. Dan Persia itu menguasai hampir seperempat dunia hingga Babilonia. Hal ini membuat kebudayaan di Persia menjadi kebudayaan yang indah seperti itu. Tapi yang paling utama dari ketertarikan kami pergi ke Iran adalah keramahan penduduknya. Mungkin itu juga akibat dari budaya mereka sebelum ini, terutama budaya ta'aruf, di mana mereka menganggap tamu adalah utusan Tuhan, sehingga harus mereka layani dengan baik. Hal ini sangat terasa selama perjalanan kami, di mana kami diajak untuk ke rumah mereka masing-masing. Saya tidak bisa membayangkan hal ini terjadi di Indonesia, sangat sulit. Saya untuk mengundang orang pun ke rumah itu harus berpikir 2 kali, gitu. Ya, memang berita di media massa itu banyak menceritakan bahwa Iran sangat rawan untuk didatangi, apalagi dengan perjalanan bersepeda. Tapi kami berusaha mengetahui itu. Banyak beberapa vlog yang menceritakan, dan dari YouTube juga yang menceritakan perjalanan bangsa petualang dari Eropa, Amerika, Jerman yang melintasi Iran. Tentu saja keamanan menjadi pertimbangan kami yang utama, sehingga kami mencoba untuk mencari data yang lebih dalam mengenai ini, gitu. Akhirnya kami dapatkan bahwa selama kita berniat baik, pasti akan disambut pula dengan cara yang baik. Pada akhirnya setelah kami mengumpulkan data dari beberapa informasi di internet dan YouTube, kami berkesimpulan bahwa Iran seharusnya aman untuk bisa dilintasi dengan bersepeda. Ya, untuk berangkat perjalanan bersepeda sebetulnya yang paling penting memang mental. Karena mental sangat mendukung sekali kekuatan fisik. Pengalaman kami sebelum ini bahwa pada saat-saat tertentu ketika seperti ada kebuntuan dalam perjalanan, maka yang paling mendukung adalah mental kita. Sehingga fisik menjadi pulih kembali. Nah, kami mencoba menjaga itu dengan mengumpulkan informasi yang lengkap sehingga kita lebih siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai yang kita rencanakan. Karena di dalam perjalanan jarak jauh itu lebih penting kita bisa beradaptasi dibandingkan hanya sekedar persiapan yang matang. Jadi selalu ada penyimpangan di dalam perjalanan, tapi selama kita mempunyai mental yang kuat, kita harapkan kita bisa mendapatkan solusi atas kesulitan yang timbul itu. Pada saat kita mau meninggalkan Indonesia ke negara tujuan, kita harus mempersiapkan surat pemberitahuan untuk membawa barang kembali ke Indonesia. Jadi sepeda kami ini kan adalah sepeda yang kami pakai di Indonesia, tapi harus di packing untuk dibawa untuk dipakai di luar negeri. Gitu. Kalau kita tidak melaporkan, ada kemungkinan kita dianggap membawa sepeda import, dan ini akan dikenakan PPN dan PPh oleh Bea Cukai.
dan biaya cukai. Untuk itu kita melaporkan, kalau dahulu tuh bisa seminggu 2 minggu, kalau sekarang bisa dilakukan pada saat keberangkatan, tapi tentu butuh waktu. Jadi kita harus di airport lebih cepat, 2 jam, untuk berangkat kita harus cepat 2 jam, maka untuk mengurus itu ditambah lagi 2 jam, jadi sekitar 4 jam ya. Jadi kita melapor ke custom, memberikan foto dan nomor seri sepeda yang ada di bagian bawah dari pedal. Sepeda sudah di packing. Kadang-kadang mereka kan ingin melihat benar nggak sepeda yang dibawa. Kita harus bilang sama dia gitu. Ini sepeda sudah rapi di packing, kalau Bapak buka, berarti Bapak harus membereskan kembali. Biasanya mereka akhirnya tidak mau, yang penting bahwa barang yang dibawa adalah sama nanti pada saat kembali. Jadi biasanya pada saat perjalanan jauh itu kan kita minimal kita membawa panir kiri kanan, lalu di bagian depan di stang gitu. Nah, kita menaruh barang yang lebih sering dipakai itu di atas, lalu barang yang lebih jarang dipakai di bawah gitu. Sehingga kalau kita memerlukannya, kita lebih mudah untuk mengambil barang tersebut gitu. Dan di depannya lagi biasanya kita ada rak tambahan untuk menaruh tenda gitu. Nah, tenda ini juga sudah kita atur supaya urutan pemasangan itu sudah diatur dengan rapi, sehingga begitu dibuka itu kita bisa lakukan memasang tenda dengan cepat. Jadi kami itu mau berangkat ke Iran itu melalui dari Port Rashid. Kebetulan Port Rashid dekat sekali dengan penginapan, karena kami memang mencari penginapan yang dekat sama Port Rashid, mungkin hanya sekitar 2 km. Jadi 1 hari sebelum keberangkatan kami survei dulu ke port, bagaimana situasinya, bagaimana kami akan loading sepeda gitu. Jadi 1 hari sebelumnya memang kami sudah prepare, karena besokannya itu berangkatnya cukup pagi, jadi supaya nggak terburu-buru kita survei dulu. Nah, Port Rashid itu lumayan besar, port di Dubai, rupanya juga untuk internasional. Jadi sampai di Port Rashid, karena sehari sebelumnya kami sudah ketemu dengan petugas, jadi agak mudah. Jadi si petugas itu memberikan kemudahan kami, jadi dia bilang ayo masuk lewat sini aja gitu. Nah, sampai di sana itu gampang, jadi kami hanya barang-barang kami yang dicek itu hanya panir-panir saja. Sepeda itu tidak perlu melalui X-ray dan segala macam, jadi emang masuk aja gitu, gampang kalau sepeda dengan jalur tersendiri. Nah, sampai di Port Rashid itu kami akhirnya masuk, dan ternyata kami cukup kaget bahwa sepeda itu tidak berangkat, tidak kami yang bawa gitu, tapi dimasukin ke mungkin kargo gitu ya istilahnya, kayak di terpisah. Jadi dan full bike masuknya, seluruh sepeda masuk dengan panir-panir, jadi kami hanya membawa yang barang-barang berharga saja. Jadi sampai di sana tuh kami terpisah. Memang ada kekhawatiran karena ini pertama kali kita jalan, kita nggak tahu nih bagaimana mereka handling sepeda kami kan. Khawatir nanti handlingnya nggak benar, nanti sepeda jadi rusak, dan kami baru pertama kali mau jalan. Tapi ya puji Tuhan, waktu sampai di Port Rashid, waktu sampai di Bandar Lenge, memang itu agak lama. Jadi lama sekali kita menunggu sepeda itu sampai keluar gitu. Boleh dibilang paling akhir lah sepeda kami keluar, dan puji Tuhannya sepedanya masih oke semua, nggak ada yang rusak, barang-barang pun aman, tidak ada yang kurang gitu. Untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang kurang kita, maksudnya kesehatan, kecelakaan di selama perjalanan tentunya tidak kita harapkan waktu kita perjalanan di luar negeri, kita biasanya menyiapkan asuransi. Asuransi ini biasanya tidak terlalu mahal,
karena bisa dilakukan di asuransi lokal yang mengcover untuk perjalanannya 2 minggu di luar negeri. Tapi karena ini Iran dan dia di blokade oleh negara barat dan kebanyakan asuransi di Indonesia adalah berafiliasi terhadap asuransi asing di negara barat, maka kita tidak bisa membuat asuransi itu di Indonesia. Jadi Iran dianggap negara merah. Oleh karena itu kami meminta, mencari tahu sebelumnya apakah bisa dilakukan asuransi oleh travel agent yang kita hubungi di Iran. Dan ternyata bisa, walaupun akhirnya jadi cukup mahal karena di Iran itu hanya berapa hari, dan itu ada Turki juga. Kalau bisa dilakukan di Indonesia semua bisa mencakup semuanya gitu. Tapi ini karena ada blokade itu akhirnya harus 2 kali asuransi. Kita dari Indonesia, petouring dari Indonesia ini kurang dikenal di luar negeri, terutama Indonesianya. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka tersamarkan apakah ini Indonesia atau Malaysia. Gitu. Karena wajah kita juga mungkin mirip, dan Malaysia itu karena dia bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, jadi mereka lebih mudah berlanglang buana. Gitu. Sedangkan Indonesia kan dulu dijajah oleh Belanda, jadi dan bahasa Belanda juga sudah tidak ada gitu. Ya, orang selalu berbahasa Indonesia. Jadi kurang dikenal Indonesia. Nah, kita ini karena bersepeda kan perjalanannya lambat. Nah, dibandingkan dengan orang yang travel biasa dengan bermobil atau dengan bus gitu. Akhirnya terpaksa kita harus berinteraksi sehari-hari dengan penduduk sekitar. Mau belanja, kebutuhan, jajan di jalan, mencari penginapan, itu harus berinteraksi dengan orang secara langsung. Nah, disitulah kita bisa memperkenalkan Indonesia. Dan inilah yang akhirnya dianggap bahwa dengan bersepeda ini kita melakukan second track diplomasi jalur samping dibandingkan jalur resmi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dari apartemen di Dubai kita ke portnya, Port Rashid, bersepeda ke situ, langsung kita masuk ke lobby portnya, nunggu sama-sama dengan masyarakat lainnya yang juga sama-sama mau nyebrang. Mereka melihat kita agak kita kan udah beda sendiri dari tampilannya ya, karena kita memang bersepeda waktu itu kan. Jadi cepat ada salah satu orang yang langsung menyapa kita untuk pingin tahu gitu kita tuh dari mana, mau kemana. Selain dia itu wanita yang muda gitu, yang nggak terlalu yang sepantaran ya anak muda gitulah ya, dia yang tanya-tanya kita mau kemana, tujuannya kita bilang mau nyebrang dan kita akan bersepeda dari Iran ke Turki. Kita berlima itu disambut sama itu juga ada kayak, jadi kita pikir kalau dari port itu, dari tempat ruang tunggunya itu kirain udah langsung dekat tempat penyeberangannya. Ternyata kita diangkut lagi pakai bus yang pulang pergi gitu untuk mengantar kita ke pinggirannya si ferinya itu. Nah di busnya itu kita juga bertemu lagi dengan penduduk sana yang pekerjaannya memang dia dari Iran ke Dubai membawa hasil bumi gitu, untuk membawa rempah-rempah untuk dijual di Dubai. Nah dianya balik lagi, pekerjaannya emang seperti itu, bolak-balik dari Dubai ke Iran, berjualan lah, bertanya-tanya juga ke kita dalam rangka apa gitu dan mau kemana. Jadi beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang agak itu juga mungkin ya heran kita mau nyebrang dan untuk bersepeda di Iran. Dan sampai masuk ke ferinya, ternyata ferinya itu besar dan dingin, ruangannya dingin, nggak menakutkan lah pokoknya. Saya kan kalau nyebrang-nyebrang gitu suka takut gitu, ternyata ferinya benar-benar besar. Kita masuk ke dalam satu ruangan yang ber-AC, duduknya juga enak,
Dan ternyata sudah termasuk dengan makan siang gitu. Makan siang itu pertama kita lihat si nasi yang nasi basmati dilengkapi dengan ayam panggang dan buahnya juga bagus, waktu itu jeruk, pokoknya lengkap gitu dan menunya besar sekali. Jadi udah mulai berkenalan dengan makanannya di situ. Lalu di tengah perjalanan itu juga disapa oleh kaptennya ya, kapten dari ferinya, diajak ngobrol juga, sama aja pertanyaannya kita mau kemana, dan dia tahu kita bersepeda karena emang khusus, mungkin dia tahu kali ya 55 ini bawa sepeda. Dan perjalanannya sih menyenangkan di feri, bisa terlelap sebentar. Nggak terlalu lama, dan turun waktu itu sama-sama semua turun ke bawah. Kita sempat ngambil foto juga dengan latar belakang feri tersebut, dan ternyata si kaptennya itu ikutan foto sama kita di tempatnya, di ferinya itu. Dari situ barulah kita masuk ke imigrasinya. Kesan pertama begitu tiba di sana agak surprise karena melihat datarannya seperti itu, gersang, agak menciutkan hati. Apakah iya kita bisa bersepeda di panasnya yang sudah kebayang kayak apa, dan jalanannya kan sepi, nggak ada apa-apa di kiri kanan, hanya kiri kanan ya gurun-gurun, dan jalan rayanya mereka kan besarnya minta ampun, satu jalur tuh besar banget, jadi nggak akan bisa tengok ke jalur yang sebelahnya. Jadi memang benar-benar mobil juga kalau lewat situ pasti kan ngebut, truk ngebut. Cuman dia punya jalan, ada lane khusus untuk sepeda gitu yang cukup besar, jadi masih lumayan. Jadi kita sih berharap akan pinggir jalannya akan gitu terus, tapi kan ternyata nggak semuanya lebar. Dan ada juga yang di pinggirnya itu, di jalur khusus itu tiba-tiba ada gundukan-gundukan yang untuk, katanya karena di situ banyak truk liwat, jadi harus untuk redek itunya apa ya bilangnya? Oh, speed trap, iya. Jadi ada speed trapnya di sebagian jalan, jadi ya harus sangat hati-hati.